Shalom. Saya izin duduk ya. Tapi besok Pak Andrew izin untuk berdiri. Dia lebih prefer untuk berdiri. Saya setuju Pak Andy. Karena memang pria harus berdiri. Dan yang terhormat Bapak Ketua Umum kita dan juga Ketua Misi CMA dan Bapak-Bapak berkarya, Pendeta Robi yang saya sangat hormati, juga panitia yang mempersiapkan semua ini. Anda luar biasa. Perkenankan saya memulai dengan membicarakan sedikit mengenai pria dan pencapaian akhirnya. Setiap orang punya tujuan hidup. Tetapi kita kadang-kadang memperhatikan suatu keadaan yang sangat menimbulkan pertanyaan bagi kita, bahwa banyak orang yang sedang berjalan tanpa tujuan. Bahkan kita mungkin pernah masuk di supermarket mendorong troli, tetapi sampai kita keluar lagi tidak ada satupun yang kita isi di dalamnya. Bayangkan sebuah kehidupan yang tidak menghasilkan apa-apa. Kita hidup tidak berarti bahwa kita telah mengisi kehidupan itu dengan hal-hal yang penting. Tapi paling tidak mari kita akan membicarakan mengenai apakah saya sebut saja kodratnya. Pria itu menempati sebuah tempat yang sangat strategis. Karena tanpa diminta seharusnya pria menempatkan dirinya pada posisi dan tanggung jawab yang besar. Memang hidup ini harus berarti, sekalipun tadi dikatakan bahwa banyak orang yang ingin hidup enak. Di Bali ada terkenal jogger. Ya. Mereka memproduksi baju kaos dengan berbagai macam quotes, dengan berbagai macam statement di situ. Salah satunya adalah mereka tulis pada baju kaos itu, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada amin? Iya, kalau muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau muda foya-foya, tua sakit-sakitan, mati masuk neraka. Ini hanyalah sebuah statement sederhana yang kalau kita pikirkan secara serius, akhirnya setiap orang pada akhirnya akan sampai kepada sebuah kesimpulan mengenai apakah yang telah aku hasilkan di dalam kehidupan ini. Kita akan mengejar ini dalam perspektif rohani, dalam perspektif spiritual. Kita ingat apa yang disampaikan dalam akhir hidup Yosua bin Nun. Ketika dia berkata,
pilihlah bagimu. Sebelum dia mengungkapkan keputusan mengenai apa yang akan dia meteraikan pada akhir perjalanan hidupnya. Terserah kamu mau melayani atau tidak, tetapi aku dan keluargaku. Lagu itu sudah populer saat ini dalam bahasa Inggris. As for me and my household, we will serve the Lord. Ini bukan keputusan awal, ini adalah sebuah keputusan akhir, di mana dia menegaskan bahwa bagiku dari sejak awal, aku dan keluargaku memilih untuk melayani Tuhan. Kaum pria yang kekasih, sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan diwariskan oleh Elizabeth kepada King Charles III. Kebetulan nama saya Charles. Saya pun susah menyebut nama saya, sebab nama saya itu harus disebut properly. Karena kalau tidak, dia jadi Charles. Ya. Ada yang bilang Tarles. Ada yang di kampung saya dipanggil Cali. Jadi tidak banyak orang yang bisa menyebut nama saya. Oleh sebab itu saya agak kecewa dengan nama ini. Kalau nama saya kayak kawan saya tadi Budi, enak. Cuman kalau nama Budi agak lebih susah masuk Amerika dibandingkan dengan Charles. Saudara, Britania Raya itu diwariskan dari Elizabeth kepada putranya. Bisnis diwariskan dari bapak kepada anaknya. Pengetahuan bisa jadi diwariskan, atau keahlian, kecakapan tertentu diwariskan oleh orang tua. Enggak pilih orang lain, dia akan memilih anaknya. Dan sekarang politik. Kenapa ketawa? Bisa juga diwariskan dari bapak kepada anaknya. Siapa bilang tidak? Gereja dan pelayanan pun bisa diwariskan kepada anaknya. Dulu orang-orang Kemah Injil itu agak sedikit ngenyek sama pendeta-pendeta yang anaknya meneruskan pelayanannya. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa membuat anak itu kemudian memilih untuk melayani Tuhan bukan soal gampang. Tadi Pak Ketum mengatakan bahwa banyak anak-anak Kemah Injil yang hari ini tidak lagi beribadah di gereja Kemah Injil. Memang ada sedikit kelemahan kita secara organisasi yang perlu kita benahi. Kita memerlukan sebuah database yang bagus dan sebuah persiapan dan pelatihan yang bagus, sehingga anak-anak yang keluar dari kampung mereka, dari kota mereka ke kota-kota besar itu tetap dapat dimonitoring dan dapat dibina di gereja-gereja Kemah Injil yang ada. Tetapi memang tidak gampang.
Anak saya meninggal 17 Januari yang lalu. Bapak Ketum dan Ketua Daerah, Ketua Wilayah di tempat ini memberikan pelayanan yang luar biasa. Anak saya berumur 38 tahun. Dan jujur, setiap kali saya melihat anak-anak rekan-rekan saya masuk ke sekolah teologi dan melayani Tuhan, saya menangis dalam hati. Karena sebelum dia lahir, saya sudah berdoa supaya kemudian hari dia juga akan masuk di sekolah ini. Tuhan, saya minta dia untuk melayani Tuhan. Saya punya rencana masa depan. Apakah itu cukup? Tidak. Saya kagum dengan pendeta-pendeta karismatik yang hari ini anak-anak mereka melanjutkan pelayanan mereka. Kenapa? Karena sejak kecil anak-anak ini ikut kemanapun ayahnya pergi untuk melayani. Sementara saya membiarkan anak saya di rumah main game. Saya berharap bahwa saya sudah berdoa kepada Tuhan agar supaya anak saya kemudian hari melayani. That's all. Dan finish. Sudah. Saya yakin pasti Tuhan akan ambil dia untuk melayani Tuhan. Ternyata saya tidak bisa mendikte Tuhan dengan cara seperti itu. Saya punya rencana masa depan, tapi saya tidak maintain itu bersama-sama dengan anak-anak saya. Dan kalau hari ini dia tidak ada lagi, sekalipun dia melayani dalam bentuk yang lain, tapi bukan dalam bentuk yang saya bayangkan. Saya tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Tetapi paling tidak, saudara, kalau kita mempersiapkan diri dengan baik dan memberikan dia kesempatan yang cukup untuk mendampingi saya, akan terjadi sebuah transformasi di dalam diri. Para pendeta, beruntunglah engkau kalau engkau bisa mempersiapkan garis sampai kepada dirimu, sampai kepada garis akhirmu bersama dengan anak-anak yang melayani Tuhan seperti ini. Jadi saudara yang dikasih, mencapai garis akhir itu bukan satu hal yang mudah. Mungkin sebentar jikalau ada yang mau sedikit berdiskusi, baiklah mari kita berdiskusi. Saya tadi diberkati dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ketum tentang faith legacy, tentang warisan iman. Timotius berkata, Paulus juga berkata kepada Timotius, untuk ibu dan neneknya. Itu adalah sebuah rencana besar yang luar biasa, yang tidak akan hilang kapanpun dan apapun keadaan dan situasi. Warisan iman itu perlu menjadi daftar utama dari orang-orang percaya, khususnya kaum bapak dan kaum pria. Saya ingin membawa kita lebih jelas lagi untuk melihat hal ini dari dalam Mazmur 128. Saya tidak berbicara tentang hal yang lain karena nanti mau bicara soal seksualitas, mau berbicara soal insurance, life saving.
dan membicarakan hal yang lain itu ada gurunya sendiri. Terima kasih Pak, saya jawab langsung saja. Memang sulit untuk membahas masalah ini ya di sini. Kita juga perlu mengenal anak itu dan bagaimana kondisi, bagaimana keadaan yang sebenarnya. Tapi hal yang pertama kita jelas perlu mendoakannya terus. Dan yang kedua adalah cari hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat yang berumur berapa? 18 kamu? 18 tahun. Umur 18 tahun. Saya ulangi Pak, umurnya 18 tahun. Sampai hari ini dia belum pernah menyerahkan dirinya untuk membaptiskan dirinya, sedangkan teman-teman sebayanya sudah membaptis. Jadi alasannya dengan saya, jawabannya nanti Pak, saya belum sadar, itu saja. Tapi saya sudah mau melakukan kekerasan atau KDRT padanya. Itu yang paling saya utamakan, yang saya minta jangan sampai itu terjadi Pak. Terima kasih. Ya. Memang sulit untuk hal ini, tapi saya hanya mau menganjurkan carilah hamba Tuhan di dalam gereja setempat untuk memberikan perhatian kepada dia, karena anak-anak yang sulit seperti ini juga ada di gereja kami. Tapi caranya adalah bahwa kami mengutus atau meminta hamba-hamba Tuhan untuk memberikan perhatian kepada mereka. Ada yang berhasil, tapi ada yang juga saya tidak tahu berhasil atau tidak, tetapi pergi. Gitu. Cuman memang mereka memerlukan perhatian. Biasanya orang-orang seperti ini punya kemampuan ekstra, punya talenta lebih. Asal saja mereka bisa mendapatkan pembinaan yang baik, memberikan perhatian yang baik, memberikan kesempatan. Gitu. Ada seorang saya ngomong saja, mungkin ada yang kenal di gereja tempat saya melayani. Kami punya seorang pemain drum, seorang anak perempuan umur 11 tahun. Dulunya singkat saja saya mendekati, lalu kemudian bergaul dengan dia. Singkat cerita, saya menanyakan kepada dia, kamu senang main musik tidak? Dia bilang tidak. Main keyboard? Tidak. Main gitar? Tidak. Main ini, main itu? Tidak. Main tamborin? Enggak lagi, apalagi karena dia kelihatan sedikit tomboy. Kalau saya katakan main drum, dia katakan boleh dicoba. Lalu kemudian saya membina dia, membimbing terus, mendorong dia untuk belajar, dan akhirnya sekarang dia udah menjadi pemain drum cilik yang jempolan. Gitu. Jadi anak-anak yang seperti itu, punya bawaan seperti itu, biasanya mereka memiliki kemampuan khusus. Cuma belum ada yang ketemu. Gitu. Belum ada yang ketemu dia itu talentanya bisa tersalurkan di mana, bakatnya itu apa. Jadi nggak bisa kita jawab di sini. Pulanglah, carilah seorang hamba Tuhan muda di sana yang bisa berteman dengan dia dan bisa memenangkan dia. Dan lagi Pak, dia tidak pernah beribadah ke gereja sudah sepanjang hidupnya. Itu aja Pak. Ya, baik. Saya rasa jawabannya pun sama. Ya, tidak mudah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Cuman saya sampaikan, dari hamba Tuhan bekerja samalah dengan dia untuk membina dan mengarahkan putra Bapak.
Yang terakhir mana? Baik, selanjutnya Pak Agus. Selamat malam Pak. Ya, nama saya Agus dari Bekasi, Jawa Barat. Malam. Dalam Yasub, ya, dalam Yasub. betul Pak. Dalam konteks Mazmur 128 ya. Jadi saya pernah melihat seorang ibu begitu sukses dalam pekerjaan, juga begitu aktif di gereja, melayani dan lain sebagainya. Anak-anaknya juga sukses. Yang ada di dalam hati saya dikaitkan dengan Mazmur 128 ini, berarti dia punya seorang suami yang hebat, ya, suami yang takut akan Tuhan, suami yang luar biasa. Akhirnya saya cari tahu, tapi ternyata suaminya ini pemabuk, kerjanya tiap hari mabuk, ya. Berdoa pun nggak bisa, gitu. Malas lagi. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah suami ini akan meraih finishing well gitu? Ya, berkaitan dengan seperti ini. Tapi dilihat istrinya sukses, kerjaannya bagus, jabatannya bagus, anak-anaknya hebat. Tapi saya lihat bapaknya kok begini ya? Nah ini jadi maksud saya pertanyaan kok kontradiktif dengan Mazmur 128. Nah mohon penjelasan Pak narasumber, terima kasih. Baik. Ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa dengan Mazmur 128 satu keluarga sukses. Ya. Tetapi sangat disayangkan kalau ada istri yang mengasihi Tuhan dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, sementara suami mereka sendiri. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang melayani luar biasa, tapi istrinya ataupun suaminya jauh dari Tuhan. Pendeta Billy Graham juga bukan pendeta yang sukses, gitu. Dalam arti bahwa dia juga mengalami pergumulan di dalam keluarganya. Anaknya Franklin, Dr. Franklin itu punya masalah. Adiknya yang wanita juga punya masalah. Tapi kemudian saya mendengar cerita dari anaknya bahwa mereka akhirnya sempat keluar dari rumah. Tetapi Roh Kudus memimpin mereka untuk kembali dengan keraguan apakah ayahnya akan menerima. Tetapi anak wanitanya mengatakan, ketika saya kembali ke rumah, ayah saya tidak memarahi saya. Waktu saya minta maaf pada dia memeluk saya. Yang ingin saya sampaikan ialah bahwa kondisi seperti itu mungkin saja terjadi. Karena Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati istrinya bukan karena suaminya. Gitu. Yang kita bahas di dalam Mazmur 128 adalah Mazmur sekeluarga. Tapi bukan tidak berarti bahwa anak-anak bisa berhasil, bapak ibunya berantakan. Bisa juga seperti itu. Banyak anak-anak yang mengasihi Tuhan, bapak ibunya luar biasa. Ada bapak ibunya yang luar biasa, anak-anaknya juga berantakan. Ada juga bapaknya yang luar biasa, anak-anaknya luar biasa, emaknya juga berantakan. Gitu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah patron, bahwa ini loh, selain Tuhan bisa memberkati setiap bahagian, baik suami, istri, ataupun anak-anak, Tuhan juga bisa memberkati mereka semua. Dan kalau merujuk kepada tema kita finishing well, maka pola ini adalah pola yang
sangat indah. Baik ketika suami ataupun istri ataupun anak-anak mengakhiri perjalanan hidup mereka. Jadi kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan. Kenapa ini kok berhasil, ini kok tidak? Bisa saja suaminya orang yang bandel, tapi istri dan anak-anaknya luar biasa. Banyak kesaksian yang mengatakan bahwa suaminya dulu porak-poranda luar biasa, tapi kemudian dia berbalik pada satu waktu dan dia memberikan kesaksian bahwa doa dan kesabaran istrinya serta anak-anaknya itulah yang membawa dia kembali kepada Tuhan. Jadi nilai utamanya bukan lagi kepada keberhasilan secara finansial, tetapi keberhasilan secara rohani. Itulah ukuran daripada finishing well. Finishing well itu tidak menempatkan kita pada satu situasi, kalaupun kita tetap berkekurangan pada akhirnya. Tetapi finishing well itu juga berujuk kepada iman kita kepada Tuhan. Iman yang tidak tersangkali, iman yang tetap bertahan, iman yang teguh sampai pada akhir. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Charles. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita semua perkarya yang diberkati untuk sesi ini. Amin. Ya. Biarlah sesi ini memberkati kita berkarya sebagai tiang keluarga, menopang kehidupan keluarga kita, dan kita semakin termotivasi mendekatkan diri. Seluruh dunia dari Indonesia datang khusus untuk pergi di sana. Kita yang ada di situ tidak tertarik untuk pergi ke sana. Kemudian yang terakhir mengenai anak-anak, sebenarnya mewarisi sifat orang tua. Anak itu hanya akan terjangkit dengan apa yang dia rasakan di dalam rumah itu. Kita menghirup udara yang sama di dalam. Itu analoginya. Jadi udara yang sama, yang lahir, yang keluar dari karakter kita sebagai orang tua, pasti akan mempengaruhi anak-anak kita juga. Oleh sebab itu, seorang ayah yang nantinya akan finishing well, biasakanlah selalu mengucapkan berkat untuk anak-anak. Biasakan. Kalau misalnya ada sesuatu, pengalaman saya, ada sesuatu yang diminta oleh anak itu tetapi kita belum bisa untuk memberikannya, ajak dia berdoa dan minta dari Tuhan. Sehingga kalau belum dikasih, dia tidak marah sama kita. Dia akan selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, sampai Tuhan memberi. Baik, yang terakhir. Baik, penanya kedua, dipersilakan. Ya, salam. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Sulaiman, Pak. Asal dari ibu kota negara Indonesia yang baru. Yang caleg itu tadi. Iya benar, Pak. Oke. Silakan Mas Sulaiman. Saya ingin memberikan sedikit narasi dari apa yang telah Bapak sampaikan. Nanti saya mohon Bapak memberikan komentar terhadap narasi yang akan saya sampaikan. Jadi begini, Pak. Langsung saja kepada permasalahannya. Anak mewarisi karakter dari orang tua. Saya rasa mungkin kita sepakat dengan kalimat itu, karena memang anak ini adalah orang yang selalu berkaitan erat, berhubungan dengan orang tua. Jadi karakter, sifat, apa segala macam itu pasti akan diwarisi oleh anaknya tentunya. Nah, saya sedikit agak terganggu dengan ada istilah dinasti, Pak. Jadi ketika seorang orang tuanya sebagai seorang pemimpin, lalu ada anaknya juga ingin menjadi pemimpin, maka kita menganggap bahwa istilah dinasti ini adalah sesuatu yang
negatif. Padahal bukankah ini adalah sesuatu keberhasilan ketika orang tua melahirkan seorang anak yang juga punya potensi pemimpin, gitu ya. Jadi ini saya tidak sedang berbicara masalah situasi politik yang kita hadapi, bukan seperti itu. Tetapi ini sebenarnya mengacu kepada misalnya katakanlah di dalam gereja kita misalnya, seorang gembala yang pemimpin melayani di sana, lalu anaknya juga menjadi gembala dan melayani mewarisi pekerjaan bapaknya gitu, meneruskan pekerjaan jemaat yang dilayani tadi, sehingga mungkin terjadi regenerasi dan tidak ada orang yang mengisi di situ karena mungkin orang tuanya melihat potensi anaknya luar biasa mungkin untuk melayani. Nah jadi bagi saya secara pribadi bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang melahirkan dan pemimpin juga yang kualitas yang sama. Seperti mungkin Pak Daniel Ronda misalnya sebagai pemimpin kita di pusat, keberhasilan beliau tentunya akan dilihat dari bagaimana beliau menghasilkan seorang pemimpin baru juga untuk melanjutkan regenerasi tongkat estafet supaya semangatnya sama, kuatannya sama, dan kalau bisa mungkin lebih on fire lagi mungkin dari beliau gitu ya. Nah jadi tapi saya kira mungkin itu sulit karena beliau saat ini yang terbaik banget. Jadi itu Pak yang dapat saya sampaikan. Nah dari cerita saya, ya mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran supaya kita tidak terlalu melihat bahwa yang namanya dinasti itu adalah sesuatu yang selalu dinegatifkan. Ada juga positifnya tentunya, gitu ya. Nah, ini bagi saya Pak. Jadi kami mohon Bapak memberikan sedikit tanggapan karena ini ada kaitannya tadi antara orang tua dengan anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Tuhan memberkati. Langsung, oke. Karena ini sudah nyerempet nih. Kalau kita berbicara tentang dinasti, kita nggak bisa lepaskan dari sebuah kerajaan atau kekaisaran. Tidak tepat kalau itu istilah ditarik ke politik ataupun ditarik ke gereja. Karena hampir semua anak para pemimpin di Indonesia kemudian jadi pemimpin juga. Gitu. Kalau itu di gereja, banyak pemimpin gereja yang memang secara naluri otomatis ayah lebih percaya kepada anaknya daripada yang lain. Dan memang sulit untuk kalau bicara soal pelayan dari perspektif pelayanan, mewariskan atau menyerahkan pelayanan itu untuk kemudian dipimpin oleh orang yang tidak teruji akan membuat satu hal yang berpotensi negatif. Tetapi juga tidak salah. Kita kan tidak bisa menjamin gereja Kemah Injil ini sampai kapan seperti ini. Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa, coba kita lihat Gereja Kemah Injil. Gereja Kemah Injil itu mengalami perubahan. Hampir setiap 10 tahun mengalami perubahan. Ada aja yang berubah, ada saja yang berubah. Gitu. Jadi kalau kemudian hari apalagi ditunjang dengan aturan yang memberikan kemungkinan kepada founder atau pendiri gereja dan memberikan privilege, keistimewaan kepada dia untuk memimpin pelayanan itu dalam kurun waktu yang lama, bukan tidak mungkin bahwa ada keturunan hamba Tuhan tersebut
yang dianggap bisa meneruskan pelayanan ini. Terserah saja buat saya sih. Kan yang menentukan pelayanan itu kan jemaat. Kalau jemaat menginginkannya, kenapa? Kalau rakyat menginginkan juga kenapa? Apakah karena anak saya tidak terpilih lalu saya mencemooh anak orang lain yang kebetulan dipilih? Jadi menurut saya kita tidak perlu terlalu curiga terhadap keadaan itu. Biarkan saja. Siapa tahu memang Tuhan mengutus itu. Mengutus orang terdekat daripada gembala untuk meneruskan pelayanan. Jangan khawatir karena ada pengurus pusat, pengurus daerah, wilayah, pengurus daerah, ada pengurus jemaat, badan pengurus jemaat yang mengawasi pelayanan, yang menasehati, yang wajib untuk menasehati para pemimpin-pemimpin di dalam jemaat. Jadi kita tidak perlu takut terhadap hal ini. Kalau memang bagus dan jemaat putuskan, bagus, go ahead. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Charles. Cukup Pak Sulaiman? Mantap ya. Baik, saya berikan satu sesi lagi. Mungkin mau mengajukan pertanyaan atau mungkin mau menanggapi juga nggak apa-apa dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Untuk 3 orangnya, seksi terakhir pertanyaan 1 di belakangnya Pak Sulaiman. Ada lagi? Oh, 2 dari Pak Agus. Baik. Oke, nggak ada lagi. Cukup 2 aja. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya Matius Kandri dari Kalimantan Timur. Nah, begini Pak. Tadi Pak Pendeta pernah bilang, ada pepatah Pak Pendeta katakan bahwa anak itu seperti anak panah tangan seorang pahlawan yang sedang mendidik. Nah, yang menjadi permasalahan saya atau dosa yang utama yang saya lakukan Pak, yaitu masalah anak saya. Nah, begini Pak, anak saya itu ya saya sudah seperti apa ya, saya sudah bisa hampir putus asa untuk mendidik anak saya ke jalan yang benar. Pagi-pagi saya sering ngomel sama anak saya itu yang satu itu, yang saya sering ngomel itu, dia malas bangun, dia malas mau turun untuk bersekolah Pak. Jadi itulah dosa saya yang pertama kali Pak. Jadi mengapa saya katakan saya berdosa? Saya sering ngomel. Kan kalau kita marah itu kan itu dosa Pak. Jangankan kita marah begitu, ada kemarahan dalam hati atau kebencian itu juga dosa. Nah, mengapa saya mengatakan seperti itu? Anak saya itu seolah-olah sumber dari segala masalah yang saya hadapi, yang sangat berat, yang itu satu rintangan bagi saya yang tidak bisa saya selesaikan secara manusia saya Pak. Itu menurut saya itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Tapi saya selalu minta bantuan atau memohon kepada Tuhan untuk mengubahkan anak saya. Dan itulah yang saya mau tanyakan sama Pak Pendeta, apakah solusinya jika anak saya begitu terus Pak? Terima kasih. Terima kasih. Harus ingat bahwa untuk mempunyai keluarga yang baik diperlukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Pertanyaan saya Pak, ada 3 pertanyaan dalam hal ini.
mungkin sekali lagi saya ulangin, laki-laki harus ingat bahwa untuk mempunyai mempunyai keluarga yang baik, diperlukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Pertanyaan saya, terkadang kita sebagai laki-laki Pak, terkadang kita sebagai laki-laki ada kadang-kala mungkin capek dan lelah dan emosi untuk menghadapi situasi dan kondisi baik di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa mungkin kalau mata kita dijempol mungkin bisa kita sembunyikan. Dalam hal ini Pak, saya juga melihat di televisi dan baru kali ini juga datang ke Bali. Dari bandara aja mata sudah kelihatan sudah nggak bisa diatur Pak. Terus terang nggak bisa diatur. Dalam hal ini kemarin mungkin juga kita bisa lihat di depan-depan hotel dan pinggir-pinggir jalan, dan luar biasa retreat ini kita adakan di Bali. Mata kita tidak bisa kita kondisikan Pak. Mata untuk saat ini karena yang lewat itu ya berbagai merek yang ada di sini. Ya mungkin bagaimana caranya supaya dalam pertanyaan saya tadi, bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan dan keluarga kita bisa baik di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menghadapi anak-anak yang Tuhan berikan buat kita, ada satu pepatah mengatakan buat tidak jauh jatuh dari pohonnya. Terkadang sifat dari kedua orang tua mungkin dibawa oleh anak-anak. Pemikiran saya begini Pak, kadangkala manusia kita ini ada yang keras, ada yang juga hatinya lembut. Seperti murid-murid Tuhan Yesus juga seperti Thomas, dia tidak kalau dia tidak menusuk tangannya ke ini, dia tidak percaya. Mungkin tiga hal ini yang perlu saya tanyakan. Jadi bagaimana supaya kita bisa membawa keluarga kita lebih baik kepada Tuhan dengan hubungan kepada Tuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Baik, mungkin bisa langsung dijawab dulu sebelum yang Baik, Bapak ada dulu Pak siapa? Pak Dangai. Pak siapa? Pak Dangai. Ya, dari Kaltim. Pak Danai dan Kaltim. Saya rasa itu benar bahwa hubungan dengan Allah itu membuat kita bisa mewariskan nilai-nilai yang baik. Saya sering bertemu keluarga-keluarga yang selama ini saya pergi, keluarga-keluarga gereja Kemeiji umumnya luar biasa. Ada yang masih mempertahankan tradisi gereja, bahwa setiap hari orang tua membangunkan anak-anaknya untuk berdoa, menyanyikan lagu kemenangan iman, dan membaca firman Tuhan. Anak-anak tetap akan bertumbuh dengan menyesuaikan, mengadaptasi karakter orang tua. Jangankan karakter, kebiasaan makan orang tua pun diikuti oleh anak-anak. Tetapi yang luar biasa ialah bahwa anak-anak ini juga terbiasa dan terinfluence, terjangkit, itu tertular kebiasaan persekutuan dengan Tuhan, pujian,
dan firman Tuhan setiap hari mereka. Tidak heran bahwa dari daerah-daerah tersebut banyak juga anak-anak yang kemudian bersaksi, ya bapakku masih begini, bapakku masih begini, tetapi puji Tuhan karena kami tiap hari baca firman Tuhan, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Ada juga hasil, jangan bilang gak ada. Gitu. Karena orang tuanya juga dibentuk dengan kebiasaan orang nenek kakeknya. Gitu. Nah, kita akan panjang kalau berbicara tentang pembinaan. Tapi paling tidak, jangan jauh dari Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah mungkin ada. Jangan jauh dari Tuhan. Satu keluarga akan terpelihara. Bagaimana kita mengatasi tantangan mata? Makanya, saya rasa saya setuju dengan Pak Ketua Umum. Mari kita ambil keputusan bahwa yang paling the best itu ada di rumah. Gitu. Kita berteman, oke, yang paling the best itu ada di rumah. Sehingga apapun yang kita lihat, kita ingat di rumah. Ya. Tapi yang kayak begitu biasa. Gitu. Saya pernah tinggal di luar negeri. Di belakang rumah saya ada jarak berapa kilo dari situ. Itu ada pantai tempat orang berlibur. Uniknya, pantai itu kalau masuk ke sana tidak boleh pakai apa-apa. Nudis, nggak pakai baju. Saya tinggal di sana cukup lama, tidak pernah satu kali pun saya tertarik untuk masuk. Karena apa? Karena saya sudah berpikir bahwa saya tidak mungkin buka baju saya supaya bisa masuk ke situ. Saya tidak cukup berani untuk buka baju seluruhnya untuk masuk di situ. Akan jadi aneh menurut saya. Tapi kalau saya tidak buka baju juga, saya tidak bisa masuk. Pilihan saya adalah jangan masuk. Untuk apa? Saya sebut saja di Eropa, beberapa negara Eropa, saya sudah pernah mengunjungi semua. Yang sering saya kunjungi itu di Roma, di Vatikan. Kalau saudara pergi ke sana, saudara masuk di jalan seberang area gereja Saint Peter's Church, Santo Petrus. Itu banyak orang berjual-jualan, ada toko-toko dan kios-kios. Saya biasa menemani, ada yang mau minta ditemani, Pak, kami mau beli ini, bolehkah? Oh, di depan ada kios, masuklah di situ. Tapi seperempat isi daripada kios tersebut adalah majalah porno. Di Vatikan loh itu. Memang tidak ada hubungannya dengan yang di depan. Tapi di mana ada surga, di situ ada neraka. Di mana ada kemenangan, di situ ada pencobaan. Jadi kita tidak bisa menghindari yang kayak begitu. Kalau kita menemukan hal yang seperti itu, cepat palingkan bukan, karena tidak ada gunanya. Masalahnya Pak, hal yang seperti itu kalau sudah masuk di kepala tidak bisa keluar lagi. Betul tidak? Pornografi itu disukai oleh banyak laki-laki pada umumnya. Tapi kalau
pornografi itu, kalau gambar itu sudah kita lihat, apalagi kita lihat lama-lama atau kita simpan lama-lama untuk dilihat, maka kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan itu dari pikiran kita. Apa yang dulu beliau lihat, kalau saya tanya, dia harus berkata, iya saya masih ingat. Nggak bisa. Makanya jangan masukkan sampah di dalam pikiran kita. Lebih bagus tidak bisa dilihat. Karena apa? Sekali dilihat tidak bisa keluar lagi. Itu masalahnya. Sehingga kita perlu katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena itulah yang mengendalikan kehidupanmu. Jadi kalau ada yang kayak begitu, sudah lihat satu kali, anggaplah Tuhan mengizinkan satu kali. Palingkan mukamu dan katakan, Tuhan, terima kasih karena aku tidak lihat yang kedua kali. Kita mau mikir apa? Itu sudah ada di situ. Ya, pikiran kita arahkan kepada Kristus. Jadi, Pak nanti pulang coba tes lagi. Masih kuat atau tidak? Tapi ingat pulang ke Kalimantan Pak ya. Kalau di Kalimantan tidak ada Pak. Di Kalimantan katanya nggak ada. Cuma di tempatnya ketua wilayah dan ketua umum. Nah, tapi bapak-bapak minta maaf, kita melenceng sedikit. Buat mereka yang orang sini itu sudah tidak ngaruh sama sekali. Gitu. Jangan Pak. Nah, betul kan? Banyak ikan lumba. Banyak ikan lumba-lumba. Bahkan kadang-kadang ikan lumba-lumbanya juga naik motor ya. Kita yang biasanya cepat pura-pura pelan-pelan di belakangnya dia. Jadi buat saya mereka tidak terpengaruh. Seperti saya tadi, gitu. Ada sesuatu di belakang saya, orang dari God bless you. Kertas dari kertas tisu yang dipakai untuk makanan di dalam pesawat, tapi jadi bunga yang bagus. Dan orang-orang itu selalu mengatakan, oh so beautiful, so beautiful. Terima kasih, biar tidak haru. Terima kasih. Dan ibu itu sudah pengambilan bagasi, dia masih menyelipkan itu di kancing bajunya sampai berpisah. Apa yang dia lihat? Dia melihat penghargaan dan kebaikan orang, tetapi dia juga sangat merasa dihargai. Apakah kita juga memperlakukan istri kita seperti itu? Mau finishing well dengan siapa? Apa makna finishing well buat kita? Mengakhiri hidup sebagai seorang pendeta populer yang luar biasa, dan ketika hidupnya berakhir, ada 1000 karangan bunga yang ada di sana, ada 1000 ucapan duka cita yang ada di sana, ada 1000 puji-pujian yang diberikan kepadanya. Itukah finishing well? Atau orang-orang yang kita cintai, yang tetap berada di dekat kita dan tetap merasa kehilangan oleh karena kita telah menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Istrimu seperti pokok anggur yang subur. Sebenarnya kenapa istri ini diidentifikasi sebagai anggur? Anggur itu lambang apa sih? Kita jangan belok di perjamuan kudus. Di dalam konteks Mazmur 128,
Anggur itu lambang kegairahan. Anggur itu lambang kegairahan. Kalau mau istrimu menggairahkan, engkau harus bisa dan mampu mentreat, membina, apa itu treat ya? Merawat, memberikan perawatan, memberikan perhatian kepadanya. Sebagai bagian yang terbaik yang bisa engkau berikan kepada siapapun juga. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil baik bersama dengan orang yang luar biasa dalam hidup kita. Selalu dikatakan a man behind the gun, a gun. Tetapi juga dikatakan a woman, wanita di belakang seorang pria yang sukses. Oke, saya setuju, tapi jangan sembunyikan dia. Katakan kepada semua orang bahwa kesuksesan saya karena Tuhan menyertakan saya seorang istri yang memberikan dorongan kepada saya. Anggur itu lambang kegairahan. Bapak-bapak, berlomba-lombalah untuk mempercantik istrimu. Apa engkau sudah pernah melakukan? Saya mau tanya, siapa yang hari ini sudah mengatakan kepada istrinya, aku mencintai, aku menyayangi? Angkat tangan. Masya Allah. Satu kali lagi, yang sudah mengatakan kepada istrinya, aku mencintaimu dan aku menyayangimu, angkat tangan. Lumayan banyak. Ya, yang belum, coba sebentar. Cobalah sebentar. Cobalah sebentar. Tidak usah takut untuk menjelaskan. Memang banyak orang yang terpaksa menyatakan cinta melalui surat karena dia tidak berani mengatakan langsung aku mencintai. Ya, kirim surat lah, kirim WA, ya, sebagai awalnya. Biasakan, nanti terbiasa. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak. Minta maaf, anak-anak di sini disebut dengan Ben. Hasan. Saya tidak tahu apakah memang hanya anak-anak laki-laki yang dihitung. Tapi ini juga pasti laki-laki dan perempuan. Hanya laki-laki yang dihitung. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tunas pohon zaitun ini mendandakan bahwa ini adalah generasi unggul. Engkau menghasilkan generasi unggul. Generasi-generasi unggul ini yang kalaupun daun-daun ini, tunas-tunas ini tidak gugur pada musim gugur dan tidak juga jatuh pada musim dingin, tetapi dia pasti akan gugur pada musim berkembang, musim berbuah. Maka daun yang baru, tunas itu, yang bertunas itu akan mendorong keluar. Ada generasi baru yang luar biasa yang dihasilkan oleh seorang yang takut akan Tuhan. Menghasilkan generasi baru yang subur di sekeliling meja. Tidak mungkin seorang ayah bisa menghasilkan teladan yang mengubah kehidupan anak-anak mereka.
Kita nggak bisa minta anak-anak kita menjadi pandai ketika mereka belajar kita nonton TV, atau ketika mereka harus mengerjakan ujian kita di samping mereka main game, main HP, nggak bisa. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum pria, saya ingin memberikan sedikit waktu mana tahu kita bisa saling berdiskusi satu dengan yang lain. Kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa kita wariskan lebih baik dan lebih luar biasa dan lebih indah dari sebuah keteladanan hidup takut akan Tuhan. Barulah kita bisa finishing well. Barulah kita bisa finishing well. Aku telah mengakhiri, dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita sekalian. Aku telah mengakhiri sebuah kepentingan. Aku telah menerima mahkota. Paulus sudah tahu akhirnya seperti apa, dan kita pun akan tahu akhirnya seperti apa. Tapi mari kita jaga kehidupan kita Bapak-Bapak dengan prinsip-prinsip tadi, karena tidak ada orang lain yang akan kita pegang pada akhir hidup kita, pada kita saat kita mengakhiri semua, yaitu orang-orang yang kita cintai. Saya suka lihat kalau panglima-panglima atau prajurit mereka di wisuda itu dengan pakaian yang lengkap dan menggandeng istrinya, lalu kemudian mereka di wisuda. Saya melihat itu sebagai satu hal yang luar biasa. Buat saya ini finishing well. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada moderator. Puji Tuhan. Materi yang menarik buat kita telah dibawakan oleh Pak Charles. Baik, kita akan memasuki sesi diskusi seperti pembicara Nita tadi. Mungkin ada sesi diskusi buat kita. Kita berikan waktu 30 menit untuk sesi diskusi. Mungkin dari rekan-rekan pekarya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail lagi yang mau ditanyakan kepada pembicara. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk sesi pertama, pertanyaan mungkin kita berikan kepada 3 orang. Mungkin ada yang mau bertanya? Baik, 1, Bapak. Ada lagi? 2. Ada lagi? Sesi pertama. Baik, kalau gitu 2 dulu. 2 penanya. Rekan-rekan, ada mic lagi satu untuk bisa diberikan. Mungkin ada rekan panitia yang bisa membantu untuk menjalankan. Ini rekan media digital. Silakan. Halo, perkenalkan dulu nama Pak. Ya, Dari nama saya Danai dari Kaltim, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya melihat di dalam diskusi saat ini, laki-laki Garis akhir yang seharusnya dimiliki
oleh setiap orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak-bapak juga adalah orang laki-laki yang takut Tuhan, bukan? Amin. Amin. Kita yang paling tahu, ya kan? Laki-laki yang paling tahu dengan dia punya kelebihan dan kelemahan sendiri. Katakanlah di dalam hati, kira-kira apa kelemahanmu yang sering membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Kita semua punya kelemahan. Punya kelemahan. Ya. Karena pendeta pernah bilang, kalau lihat perempuan cantik, jangan terlalu lama. Lihat sebentar saja, kemudian segera palingkan muka. Itu tidak berdosa. Tapi kalau mukanya kembali lagi, itu baru ancaman. Ya, kita mau bikin apa? Memang mata ditaruhnya di sini. Bayangkan kalau mata ditaruh di jempol kaki. Saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa takut akan Tuhan itu adalah landasan utama dan jaminan bahwa kita akan mencapai garis akhir yang istimewa. Gak usah muluk-muluk deh. Hidup takut akan Tuhan. Saya berani mengatakan di sini, orang yang hidup takut akan Tuhan, jamin tidak akan bercela. Dia akan sanggup untuk menguasai diri. Dia akan berorientasi dengan teman-teman yang membangun. Dia memilih teman-teman dan percakapan yang konstruktif. Dia akan memilih pergaulan yang baik. Dan dia akan menghindari percakapan yang sia-sia. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini juga janji yang diberikan sebelum diberikan kepada istri. Firman Tuhan katakan apa? Laki-laki yang takut akan Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil jerih payah tangannya. Memang bisa finishing well tanpa uang, bisa saja, bisa saja. Tetapi di sini ada janji keberhasilan. Orang yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kenapa enggak? Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka percaya kepada ilah mereka sendiri, tapi karena tangan mereka rajin untuk bekerja, mereka punya. Orang-orang Kristen yang diberkati tidak cukup dengan yel-yel. Perlu belajar firman Tuhan dan menaati firman Tuhan dan mengimplementasikan firman itu di dalam kehidupan. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau saudara tidak setuju, firman Tuhan yang bilang begitu, bukan saya. Saya tidak bisa membayangkan, Bapak-bapak sekalian, Paulus sendiri berkata kan, tolong bantu saya, tolong doakan saya. Artinya apa? Saya juga lemah, saya juga tidak kuat. Saya seorang pemberita Injil, tolong juga doakan kami supaya setelah kami memberitakan Injil, kami memberitakan Injil dengan berani, kami memberitakan Injil dengan pengetahuan yang baik, dengan kekuatan yang baik, dengan kebijakan yang baik, dengan tidak membebani siapapun juga, dengan tidak pernah ada cacat celah dalam hal keuangan.
kamu bisa menguji kami. Paulus bahkan memberikan kesempatan kepada pendengarnya, ujilah. Dan ini disampaikannya untuk mengatakan apa? Supaya jangan setelah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Saya membayangkan, Tuhan, tolong saya. Jangan sampai kami mempermalukan namamu ya Tuhan. Saya takut mengatakan hal ini, tetapi saya lebih baik pergi ke surga sebelum saya sampai kepada akhir yang buruk. Kita harus memikirkan hal ini. Jangan takut berpikir yang beresiko, yang buruk ke depan. Itu menjadi awasan Tuhan kita supaya kita berhati-hati pada hari ini. Sekarang kita akan masuk kepada bagian berikutnya. Minta maaf yang punya pembicara yang punya tugas untuk menyampaikan tentang suami istri. Saya cuma senggol-senggol. Boleh senggol dong. Ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saya sekali lagi mengulangi bahwa keluarga kita, rumah tangga kita adalah representasi kesuksesan kita. Amin. Bukan berarti kita tidak pernah bersalah, bukan berarti kita tidak pernah gagal. Tapi ada waktu yang Tuhan berikan kita untuk mengalami pemulihan. Kalau kita pernah gagal, ayo kita minta kembali pemulihan dari Tuhan, supaya kita bisa mengalami berkatnya istri. Istri itu bukan seperti apa yang selama ini kita tahu secara umum. Mak, bikinkan teh. Mak, jangan lupa ya, saya udah mau sampai rumah. Bikin kopi ya. Istri kita bukan waitress. Pernah ketika ibu saya mendampingi seorang yang akan melamar seorang wanita, dan dia tanya kepada ibu saya, Oma, Tante, itu yang mau dilamar, perempuan yang mau dilamar pintar kerja di dapur atau tidak? Ini Indonesia kan? Tahu apa jawaban ibu saya? Mungkin kebetulan ibu saya bukan orang Indonesia. Dia jawab, kamu mau cari istri atau cari pembantu? Kalau mau cari istri jangan di sini. Nah, kalau mau cari pembantu bukan di sini. Kamu sekarang sedang mencari seorang istri. Di sini dikatakan istrimu akan seperti istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di sekeliling meja. Anggur yang subur di dalam rumahmu. Apa maksudnya itu? Yang dimaksudkan adalah bahwa istri adalah sosok yang dimiliki oleh seorang suami yang selalu siap untuk memberikan dorongan
dalam bentuk apapun juga kepada pasangan hidup. Kejar istri yang seperti ini. Mereka yang selalu siap dan sabar untuk terus memberikan dorongan kepada kita. Dan kalau sudah diberikan dorongan seperti itu, jangan menganggap bahwa kitalah penguasa mereka. Tidak. Tidak. Banyak suami-suami sombong yang pada akhirnya harus tertunduk malu di hadapan istrinya ketika dia kena stroke, mulutnya sudah bengkok, tidak bisa jalan lagi, dan hanya mengandalkan istrinya untuk merawat dia. Jangan terlalu sombong dan merasa kita ini kuat. Perlu juga kita sekali-sekali merendahkan hati di hadapan istri. Pujilah istrimu sebelum orang lain memuji dia. Setuju gak, Bapak? Jadi katakanlah kepada istri sebentar setelah ini telepon. Bilang, "Mak, saya baru sadar ternyata kaulah wanita tercantik." Dan saudara dengar apa jawabannya? Pasti dia bilang, "Tumben." Karena tidak pernah orang minta maaf Pak Andrew. Orang Indonesia agak enggan memberikan pujian. Ada orang Amerika di dalam pesawat, teman saya buat bunga-bunga dari kertas. Lalu kemudian ada seorang ibu, orang asing di sebelahnya, orang Amerika. Lalu dia katakan kepada ibu, "Ibu, ini untuk kamu."